Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Malingsongo Semarang, berjumpa kembali di mata kuliah Pengorganisasian Masyarakat, dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang spirit transformasi Islam dan pengorganisasian masyarakat. Dan dalam pertemuan ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tujuan sesi ini. Lalu yang kedua, saya ingin memulai mengajak teman-teman menemukan spirit awal Islam atau spirit semangat yang dibawa oleh Islam dengan melakukan pembahasan tentang prinsip pewahyuan dalam Islam. Lalu cerita sedikit tentang konteks sejarah munculnya Islam. Lalu setelah kita mengetahui konteks sejarah munculnya Islam, kita ingin mencoba kembali memaknai konsep-konsep pokok Islam dengan mengacu pada semangat awal munculnya Islam. Lalu kita ingin melihat tentang tujuan syariat Islam. Sebenarnya Islam turun itu untuk apa sih? Dengan mengetahui konsep-konsep pokok Islam dengan makna baru yang lebih transformatif, lalu kita kemudian menemukan kembali tujuan, apa sebenarnya tujuan dari syariat Islam. Kita bisa kemudian mendefinisikan ulang tentang tugas umat manusia, meskipun definisi baru ini juga berangkat dari sumber-sumber Islam yang otentik. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman mengaitkan semangat transformasi Islam yang diusung pada periode awal Islam dengan pengorganisasian masyarakat atau mata kuliah yang sedang kita bahas pada semester ini. Teman-teman mahasiswa, ada 3 tujuan sesi ini sebenarnya saya masukkan di dalam rencana pembelajaran semester kita. Yang pertama adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk menemukan semangat yang diusung Islam dengan melihat kembali cerita-cerita awal Muhammad membangun masyarakat Islam baik di Makkah maupun di Madinah. Lalu sesi ini juga ingin mengkaji bagaimana menggunakan semangat Islam awal itu untuk perubahan-perubahan sosial pada saat ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjadikan semangat awal Islam sebagai dasar pengorganisasian masyarakat. Saya ingin memulainya pembahasan ini dengan mengajak teman-teman mempelajari kembali tentang bagaimana sih sebenarnya pewahyuan di dalam Islam. Sebagai umat Islam, mungkin kita percaya bahwa wahyu di dalam agama kita itu berwatak ilahiyah. Maksud dari berwatak ilahiyah itu adalah bahwa wahyu itu bersifat azali. Bersifat azali artinya dia bersifat abadi. Kemudian yang kedua, wahyu itu juga bersifat universal. Universal artinya dia
berlaku untuk semua konteks masyarakat. Baik untuk masyarakat di Arab, masyarakat di kawasan Asia Tenggara, kawasan Eropa, Australia, Amerika, atau di konteks di mana kita hidup. Di Demak, Kudus, Pati, Kendal, Semarang. Itu bersifat universal. Dan dia juga bersifat transhistoris. Wahyu itu melintasi batas-batas sejarah. Makanya ada yang mengatakan bahwa Islam itu solihun likulli zaman wal makan. Artinya Islam itu adalah selalu relevan untuk segala konteks dalam segala sejarah. Lalu yang berikutnya bahwa wahyu itu bersifat absolut. Artinya dia hanya Allah yang absolut, berarti dia mutlak. Dan wahyu itu bersifat tidak karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu maksudnya. Akan tetapi wahyu yang bersifat ilahiyah itu kan harus diturunkan kepada umat manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Nah, untuk bisa wahyu itu disampaikan kepada umat manusia, maka wahyu itu harus dikomunikasikan dengan manusia melalui mekanisme komunikasi. Nah, mekanisme komunikasi wahyu dengan manusia itu tentu saja akan menggunakan struktur bahasa yang digunakan oleh umat manusia. Artinya menggunakan struktur bahasa yang kontekstual. Dan proses komunikasi wahyu yang bersifat ilahiyah dengan manusia itu yang pada akhirnya mewujud menjadi Al-Quran. Satu hal lagi yang menurut saya juga penting adalah bahwa wahyu atau Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Dan selalu dia merespon situasi sosial pada saat itu. Ini menandakan bahwa pewahyuan di dalam Islam itu melalui proses apa yang disebut dengan proses dialog dengan realitas atau dialog dengan kenyataan sosial. Nah, proses dialog Al-Quran dengan realitas historis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak mengabaikan apa yang disebut dengan determinisme sejarah. Artinya Al-Quran itu terikat dengan kausalitas, hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Sebaliknya, Al-Quran itu menekankan pentingnya kesadaran sejarah. Teman-teman mahasiswa yang baik, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi sejarah munculnya Islam. Yang perlu teman-teman ingat bahwa Islam itu hadir atau muncul tidak dalam ruang yang kosong. Artinya bahwa Islam itu hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Atau dalam bahasa lain juga sering disebut sebagai Islam itu muncul di dalam konteks sejarah tertentu. Artinya Islam hadir dalam sebuah masyarakat tertentu. Konteks waktu artinya bahwa Islam itu muncul pada waktu itu, pada saat atau pada abad ke-6 Masehi. Jadi sekian abad yang lalu dari kehidupan kita saat ini.
Konteks ruang artinya Islam itu muncul di dalam struktur sosial, di dalam struktur ekonomi, dalam struktur politik, atau dalam pola budaya masyarakat tertentu yang telah melembaga. Ini yang dimaksud dengan bahwa Islam itu muncul di dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Artinya bahwa Islam pada saat itu muncul di dalam konteks masyarakat Mekah atau masyarakat Arab. Mereka memiliki sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan pola budaya tertentu. Dan melihat Islam, kemunculan Islam dalam konteks sejarahnya, dan bagaimana melihat bagaimana Islam berdialog dengan konteks sejarahnya. Ini penting sekali karena dengan begitu kita dapat menemukan semangat atau spirit yang diusung oleh Islam pada saat itu. Dan menemukan pembelajaran dari semangat Islam pada awal-awal munculnya Islam itu penting untuk kita refleksikan di dalam konteks kita saat ini. Oke, mari kita lihat konteks masyarakat Arab pra-Islam. Beberapa sejarawan melihat bahwa kota Makkah itu berada dalam posisi yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan. Posisi strategis kota Mekah ini membuatnya mengalami perkembangan yang sangat cepat di dalam konteks ekonomi. Namun demikian, secara ekonomi, struktur sosial atau struktur ekonomi masyarakat Arab pra-Islam itu didominasi oleh para pedagang. Idealnya para pedagang atau lazimnya para pedagang, mereka memiliki semangat akumulasi kekayaan, atau yang sering kita sebut sebagai semangat atau spirit kapitalistik. Nah, selain secara ekonomi didominasi oleh segelintir pedagang, segelintir orang kaya, secara politik masyarakat Makkah juga dikuasai oleh segelintir elit. Maka dikatakan juga bahwa secara politik masyarakat Makkah dikuasai oleh para oligarki. Seperti saat ini misalnya sistem ekonomi dan politik kita itu pada hakikatnya dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena sebagian besar kekayaan bangsa ini sebenarnya dimiliki oleh sebagian kecil dari orang-orang di dalam bangsa ini. Demikiannya dalam konteks politik, bahwa bangsa besar seperti bangsa Indonesia ini hanya ditentukan oleh segelintir elit saja. Dan segelintir elit politik dan segelintir elit pemilik kapital di kota Makkah saat itu mendominasi dan mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan masyarakat kota Makkah. Nah, kalau kita lihat dari stratifikasi sosial masyarakat Arab, terlihat sekali bahwa masyarakat Arab dikelompokkan di dalam kelas-kelas sosial tertentu, dan kelas-kelas ini membuat hierarki secara sosial. Mereka yang berada di posisi yang paling atas adalah para bangsawan dan pedagang kaya, kemudian para mawali, dan yang paling bawah di dalam struktur sosial masyarakat Arab adalah para budak. Secara
sistem kekeluargaan masyarakat Arab waktu itu menganut sistem patrilineal atau sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Tidak hanya patrilineal, tetapi masyarakat Arab juga patriarkal. Artinya apa? Di dalam masyarakat Arab waktu itu, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Dan semua kebijakan baik yang dibuat di dalam keluarga maupun masyarakat ditentukan oleh para laki-laki. Sebaliknya, perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah. Bahkan mereka dianggap sebagai objek. Itu bisa dikenali dengan tradisi-tradisi yang membenci perempuan, seperti tradisi membunuh bayi perempuan, poligami tanpa batas, perempuan sebagai objek karena dia bisa diwariskan. Ketika lelaki menceraikan perempuan, mereka bisa rujuk kapan saja dan berapa kali saja tanpa batas. Selain itu juga ada praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan. Dari sini teman-teman bisa membayangkan bagaimana stratifikasi sosialnya, bagaimana sistem keluarganya, lalu bagaimana pola relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam struktur masyarakat Arab waktu itu. Lalu apa yang ditawarkan oleh Islam? Saya bisa menyebutkan bahwa Islam menawarkan perubahan fundamental terhadap struktur sosial masyarakat Arab waktu itu. Yang pertama, Islam menawarkan konsep tauhid, konsep keesaan Tuhan. Konsep ini memiliki konsekuensi yang sangat fundamental karena ketika kita hanya menuhankan Allah, maka kita akan meletakkan semua hal yang selain Allah sebagai hamba dan mereka memiliki kedudukan yang setara. Dan konsep ini sangat fundamental untuk perubahan struktur dan sistem sosial yang hierarkis dan eksploitatif di dalam masyarakat Arab kala itu. Lalu berikutnya adalah tawaran tentang konsep redistribusi kekayaan. Dengan konsep bahwa dalam harta setiap orang ada hak orang miskin dan anak yatim. Dan ini adalah tawaran perubahan fundamental dari Islam dalam struktur masyarakat yang kapitalistik yang berorientasi pada akumulasi kapital. Tawaran berikutnya, Islam memanusiakan perempuan. Jika semula ada tradisi membunuh bayi perempuan, Islam dengan jelas melarang pembunuhan bayi-bayi perempuan itu. Berkaitan dengan poligami jelas sekali, Islam memberikan batasan yang ketat akan praktek poligami dengan syarat-syarat yang nyaris tidak bisa dipenuhi oleh mereka yang ingin melakukan poligami. Ini apa? Menunjukkan bahwa Islam melakukan pembatasan ketat poligami dan pada saat yang bersamaan mempromosikan praktek pernikahan monogami. Dan yang paling fundamental adalah perempuan tidak lagi dilihat sebagai objek yang bisa diwariskan. Bahkan mereka adalah subjek yang memiliki hak atas waris. Luar biasa fundamental kan perubahan yang ditawarkan oleh Islam. Dan tentu saja adalah proses-proses pengambilan keputusan yang melibatkan atau mendorong partisipasi banyak orang melalui mekanisme-mekanisme musyawarah di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Nah, teman-teman sekalian yang saya banggakan,
betapa kita bisa melihat spirit yang diusung Islam dengan melihat bagaimana Islam menawarkan perubahan fundamental terhadap struktur dan sistem sosial kala itu yang dinilai tidak adil bagi semua orang atau menciptakan sistem-sistem sosial yang opresif dan eksploitatif. Jadi terlihat betapa sejak awal munculnya Islam itu memiliki semangat untuk perubahan. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa konsep-konsep pokok Islam itu memiliki makna-makna yang transformatif. Di antara konsep-konsep pokok Islam itu pertama, tauhid. Sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah pahami, bahwa tauhid itu adalah mempertuhankan Allah yang Maha Tunggal. Pada saat yang bersamaan kita menghambakan yang lain. Konsep ini mengandaikan bahwa semua yang selain Allah adalah hamba dan memiliki kedudukan yang setara. Konsep ini menolak struktur sosial yang memberikan kekuasaan kepada kelompok tertentu untuk menguasai kelompok lain. Dengan cara menerjemahkan konsep tauhid yang demikian, terlihat bahwa konsep tauhid ini sangat transformatif. Dengan konsep tauhid ini tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mereka adalah kadar ketakwaannya, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian konsep pokok yang kedua tentang iman. Iman artinya percaya kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Tetapi iman juga dimaknai sebagai upaya memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan. Itu adalah bagian dari konsep iman. Saya mengambilnya dari konsep yang ditawarkan oleh Ali Asghar Engineer di dalam bukunya Islam dan Pembebasan yang diterbitkan oleh LKS Yogyakarta. Dia memaknai iman adalah upaya-upaya untuk memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan selain percaya kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Yang berikutnya adalah konsep kafir. Ini juga dimaknai secara transformatif oleh Ali Asghar Engineer. Kafir tidak hanya dimaknai sebagai pengingkaran terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal lain yang harus diimani. Tapi kafir juga dimaknai sebagai orang-orang yang gemar menumpuk kekayaan dan menghidupkan terus-menerus ketidakadilan dan merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Saya kira ini makna dengan memaknai kafir secara demikian dia terlihat begitu transformatif. Lalu jihad. Kita selama ini memahami jihad adalah berperang melawan musuh-musuh misalnya. Betul, jihad adalah berperang, upaya yang sungguh-sungguh. Tetapi di dalam konteks semangat Islam, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa jihad itu dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mengakhiri ketidakadilan, melindungi kelompok lemah dari penindasan kelompok kuat. Lalu berikutnya adalah konsep mustad'afin, atau ini menjadi penting di dalam konteks transformasi sosial. Islam memperkenalkan konsep mustad'afin. Mustad'afin adalah orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, yang marginal di dalam struktur sosial yang tidak adil. Dia bisa perempuan, dia bisa orang-orang miskin, dia bisa orang-orang yang memiliki disabilitas, karena mereka adalah kelompok-kelompok yang sering diabaikan hak-hak dasarnya. Lalu konsep berikutnya adalah, konsep pokok berikutnya yang diperkenalkan adalah mustakbirin,
adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menguasai dan menindas kelompok lain yang lemah. Jadi dari cerita awal munculnya Islam terlihat bahwa Islam itu dia melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah dalam struktur sosial yang tidak adil atau mereka yang disebut dengan mustad'afin. Oke teman-teman, demikian tadi beberapa pemaknaan yang lebih transformatif terhadap konsep-konsep pokok Islam. Selanjutnya kita ingin mengkaji sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan syariat Islam. Maqasidus syariah Islam itu apa sih? Jika cerita tentang munculnya Islam sebenarnya dipenuhi oleh semangat spirit perubahan terhadap sistem sosial yang tidak adil dan menindas tadi itu. Saya merujuk pada tulisan yang dibuat oleh Kiai Haji Husain Muhammad dalam bukunya Fikih Perempuan. Beliau menyampaikan tentang tujuan dari turunnya Al-Quran itu sebenarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermoral luhur, yang menghargai kemanusiaan yang universal. Teman-teman mungkin ingat tentang kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini, yakni adalah li'utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Kiai Husain menyebut bahwa itu sebenarnya yang menjadi maqasidus syariah, menyempurnakan akhlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermoral luhur, yang menghargai kemanusiaan yang universal. Selain itu juga maqasidus syariah Islam itu, tujuan syariat Islam itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Ini saya kira tujuan pemberlakuan Islam. Nah, ketika kita mengetahui maqasidus syariah Islam itu adalah menyempurnakan akhlak untuk mewujudkan kehidupan yang bermoral luhur, menghargai kemanusiaan yang universal, serta menciptakan kemaslahatan umat manusia. Lalu, apa tugas umat manusia dengan demikian? Yang pertama adalah jelas sebagai hamba. Teman-teman mungkin ingat ayat yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, sebagai hamba adalah tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, tugas umat manusia itu adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan tugas sebagai khalifah adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Maka dengan demikian, dengan dua tugas umat manusia di muka bumi ini, maka umat manusia dalam Islam itu dia tidak cukup hanya solih atau solihah sebagai hamba yang taat kepada Allah, akan tetapi mereka juga harus muslih dan muslihah atau aktif menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Teman-teman mungkin ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Ini adalah tugas utama umat manusia di muka bumi, sebagai hamba, sebagai khalifah. Dan umat manusia dalam Islam itu dia harus solih atau solihah, yang taat kepada Allah, tetapi juga harus muslih dan muslihah, aktif menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Maka tugas manusia itu seperti dalam diagram ini. Pertama, dia sebagai individu yang solih dan solihah, yang muslih dan muslihah.
Lalu kemudian di dalam konteks keluarga, dia memiliki tugas mandat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah. Keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta kasih, bahagia dan membahagiakan, dan maslahah memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Lalu menjadi individu yang soleh dan solihah, muslim dan muslihah, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah, itu di dalam kerangka untuk menciptakan apa yang disebut dengan khairul ummah atau masyarakat terbaik. Dan hanya dengan mampu menciptakan masyarakat yang terbaik ini, kita bisa mewujudkan apa yang disebut dengan baldatun thayyibah atau negara makmur. Dengan menciptakan kemakmuran negara ini, maka kita akan bisa mewujudkan misi Islam di alam semesta ini, yakni mewujudkan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin atau anugerah bagi semesta alam. Demikian teman-teman, jika spirit transformasi Islam, coba kita bandingkan ya. Kita kembali ke konsep dasar tentang pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah untuk mengembangkan peningkatan kapasitas dan daya tawar masyarakat. Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat atau suatu proses dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan secara mendasar pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan di sisi lain mempersiapkan basis sosial bagi tatanan dan situasi yang baru dan lebih baik yang ingin diciptakan. Lalu kita bandingkan dengan semangat Islam adalah untuk melindungi yang lemah dari penindasan yang kuat dan menciptakan keadilan dan kemaslahan bagi semua umat manusia atau pembebasan. Maka jika kita bandingkan antara spirit Islam dan pengorganisasian masyarakat, maka kita bisa lihat bahwa pengorganisasian masyarakat pada hakikatnya adalah wujud konkret dari semangat Islam untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil. Teman-teman, saya kira sampai di sini tema kuliah kita kali ini tentang spirit transformasi Islam dan pengorganisasian masyarakat. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari materi ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.